Assalamualaikum Bu Ari, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Alfi cantik. Alhamdulillah sudah bisa tersenyum ya Bu Ari. Bagaimana Iya, nih kabarnya Bu. pagi ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Alfi. Alhamdulillah. Saya perhatikan niki kan bagaimana kelihatannya wajah saya Bu Alfi? Iya, masih terbawa suasana. Kalau kemarin saya merasa takut loh Bu Ari. Aduh, saya takut mengecewakan Bu Ari. Alhamdulillah sekarang sebenarnya sudah berubah ya Bu Ari. Gimana? Kemarin katanya menghubungi saya, ingin sharing-sharing. Kira-kira apa yang mau disampaikan, yang mau dicurhatkan? Katanya kemarin menghubungi ingin curhat tentang sesuatu. Something apakah itu? Nah ini Bu Alfi kan, saya mohon maaf dulu loh ya mengganggu waktunya Bu Alfi. Semoga Bu Alfi punya waktu senggang untuk saya bercurhat ria, sharing ria tentang masalah saya. Mungkin Bu Alfi bisa membantu saya. Oh siap, dengan senang hati Bu Ari. Saya akan membantu semampu saya Bu Ari. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi Bu Alfi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalah? Bu Ari punya masalah apa nih? Kayaknya wajahnya masih ceria deh. Kira-kira ada permasalahan apa ya yang mengganjal ya Bu Ari? Bu Ari bisa menceritakan apa yang sedang Bu Ari rasakan. Mungkin saya bisa sedikit membantu mengurai. Monggo silakan. Iya Bu Alfi, gini Bu Alfi, saya itu kok merasa belum berhasil nggih. Maksudnya saya itu masih merasa gagal dalam pengimplementasian keyakinan kelas kepada anak-anak kelas 5 karena ada beberapa anak itu yang terkadang masih berkata kasar ketika pembelajaran. Seperti itu Bu Alfi. Gitu ya Bu Ari. Jadi Bu Ari ini merasa gagal atau belum berhasil ya dalam pembelajaran karena memang masih ada anak-anak yang di kelas Bu Ari itu berkata kasar dan belum menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan anak-anak bersama Bu Ari ya. Apakah seperti itu Bu Ari? Iya benar sekali Bu Alfi, betul. Nah kira-kira apa nih yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Ari? Kalau kita mau membahas tentang keyakinan kelas yang mau diimplementasikan di sekolahnya Bu Ari biar benar-benar tercipta budaya positif Bu Ari. Harapan saya setelah kita nanti berbincang itu saya bisa mendapatkan gambaran solusi Bu Alfi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya juga harapannya anak-anak bisa menerapkan keyakinan kelas, disiplin positif, budaya positif dalam diri mereka sendiri sehingga mereka itu bisa bertutur kata yang yang bagus, yang sopan, yang halus, baik saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi Bu Ari ini intinya setelah percakapan kita sharing-sharing ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini ingin ada solusi dari permasalahan yang Bu Ari hadapi ya. Iya. Nah, benar sekali Bu Alfi. Tadi berkaitan dengan beberapa anak yang berbicara kasar ya waktu pembelajaran di kelasnya Bu Ari dan memang belum sepenuhnya menerapkan keyakinan kelas. Nah, untuk Bu Ari sendiri bagaimana proses menerapkan keyakinan kelas yang baik itu? Sehingga anak-anak itu bisa berbicara dengan santun, sopan, paling tidak punya etika ya, tata krama. Bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan gurunya. Nah, mungkin ini terutama di kelas yang Bu Ari ampu sendiri ya. Menurut Bu Ari bagaimana proses penerapan keyakinan kelas yang baik itu yang seperti apa? Menurut saya Bu Alfi dalam penerapan nilai-nilai keyakinan kelas itu harapannya anak-anak itu harus berasal dari motivasi dalam diri anak sendiri. Jadi tanpa adanya paksaan dari guru maupun orang lain sehingga anak itu bisa menerapkan nilai-nilai positif dan ada dampak positifnya dalam pembelajaran. Iya betul. Ya sepakat sekali Bu.
Ari, dengan apa yang disampaikan Bu Ari, memang motivasi dalam diri, motivasi internal itu sangat penting ya dalam proses penerapan keyakinan kelas. Tanpa ada kesadaran dari diri sendiri, mungkin apa yang sudah menjadi kesepakatan itu akan dengan mudahnya dilanggar oleh anak-anak, begitu ya Bu Ari ya? Iya, betul sekali Bu Alfi. Nah, menurut Bu Ari, jika dinyatakan dalam angka, kira-kira anak yang berbicara kasar itu tadi berada pada posisi mana ya Bu Ari, jika skala rentangannya itu antara 1 sampai 10 Bu Ari? Kalau menurut pengamatan saya itu di skala 6 Bu Alfi. Di skala Kenapa 6. Bu angka 6 yang di di skala angka 6 karena memang ada beberapa anak yang belum maksimal dalam menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Seperti itu Bu Alfi. Oh iya. Dari apa yang Bu Ari ceritakan tadi, ada beberapa anak yang berbicara kasar saat proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak tersebut sampai berbicara kasar seperti itu Bu Ari? Kalau menurut saya Bu, itu mungkin karena anaknya itu mencari perhatian baik dari teman maupun gurunya. Selain itu juga mereka belum memahami nilai-nilai positif yang ada dalam keyakinan kelas. Selain itu juga menurut saya itu dari lingkungan rumahnya Bu Alfi, seperti itu. Oh iya, betul ya. Memang faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi ya Bu Ari ya. Pergaulan di rumah pun juga sangat berdampak ya. Ketika di sekolah sudah diterapkan nilai-nilai kebajikan yang dituangkan dalam keyakinan kelas, tetapi ketika di rumah tidak didukung dengan itu, lingkungan yang support untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan, saya rasa kok juga nggak bisa balance ya Bu Ari ya. Iya, betul Bu, betul sekali itu. Jadi beberapa penyebabnya itu yang Bu Ari sampaikan tadi, diantaranya kan anak mencari perhatian, terus kurang motivasi dalam diri ya dari internal yang muncul atas kesadarannya sendiri. Kemudian lingkungan rumah yang membuat anak seperti berbicara kasar, tidak terkendali ya. Begitukah Bu? Iya. Benar Bu. Nah, begini Bu Ari, melihat dari penyebab yang Bu Ari analisis tadi, menurut Bu Ari, langkah atau upaya-upaya apa yang akan Bu Ari lakukan? Dan kemungkinan apa yang bisa Bu Ari ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin saya akan mengevaluasi lagi poin-poin keyakinan kelas yang saya buat, kemudian mengingatkan lagi ke anak-anak tentang tujuan yang dicapai terhadap keyakinan kelas dan memahamkan siswa tentang disiplin positif. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan wali murid secara konsisten untuk meneruskan kebiasaan positif yang ada di sekolah nanti diteruskan di rumah. Ngoten Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Ari, upaya-upaya yang akan dilakukan. Memang kita membutuhkan kolaborasi ya Bu Ari, kolaborasi dengan semua pihak, dengan stakeholder yang ada, dengan murid, dengan rekan sejawat, terutama dengan wali murid ya Bu Ari ya, untuk menerapkan keyakinan kelas ini memang butuh kerjasama, kolaborasi, sinergitas antara semua pihak yang ada. Jadi memang kalau tanpa adanya kolaborasi sangat sulit ya untuk mewujudkan disiplin budaya positif itu ya Bu Ari ya. Kemudian menurut Bu Ari, apakah ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Ari buat tadi? Tolak ukur saya itu anak-anak bisa berbicara santun baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, baik itu dengan teman, dengan orang tua maupun dengan orang lain, dan mereka itu menerapkan keyakinan kelas atau nilai-nilai positif itu dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan seperti itu. Terus kemudian adanya kolaborasi yang solid Bu Alfi antara orang tua dengan pihak sekolah. Ya. Bagus Bu Ari. Nah, terus apa yang menjadi komitmen Bu Ari terhadap rencana aksi yang akan dilakukan Bu Ari ini? Komitmen terhadap rencana ini
dari solusi-solusi atau rencana aksi yang saya sebutkan tadi, saya akan segera melakukan eksekusi ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan apa ya Bu Alfi ya, dampak positif dalam pembelajaran dan keseharian siswa. Jadi nanti akan apa itu solusi-solusi tadi akan saya terapkan sesegera mungkin seperti itu. Ya, bagus. Dukungan siapa saja yang kira-kira dapat membantu Bu Ari untuk menjaga komitmen tersebut? Dukungan yang pertama itu pasti dari kerjasama siswa-siswa dengan guru, kemudian kepala sekolah, terus rekan sejawat, biar nanti dari keyakinan kelas nilai positif itu berubah menjadi keyakinan sekolah. Kemudian yang paling penting juga adalah dukungan dari wali murid Bu Alfi. Jadi kalau di sekolah baik, kalau tidak diteruskan di rumah baik itu kan ya sulit toh. Jadi perlu adanya kerjasama dengan orang tua. Seperti itu Bu Alfi. Iya, trisentra pendidikan ya Bu Ari ya. Ya, jadi meliputi semuanya. Ya. Ya. Baik, Bu Ari luar biasa sekali. Menurut Bu Ari apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Kesimpulannya adalah saya mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Saya perlu apa ya istilahnya bahwa keyakinan kelas itu perlu dievaluasi secara berkala, terus pemahaman keyakinan kelas secara konsisten, terus termasuk juga bahwa keberhasilan itu juga didukung oleh kerjasama dengan wali murid. Seperti itu Bu Alfi. Ya, alhamdulillah baik. Gimana nih perasaannya setelah kita berbincang-bincang hari ini, Bu Ari? Alhamdulillah sudah lega, sudah tercerahkan Bu Alfi, sudah galonnya berpulang banyak ini. Jadi alhamdulillah ya, saya sendiri nih Bu Ari sudah tidak sabar menanti mendengarkan keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Ari akan lakukan. Jadi saya tunggu kabar baiknya ya Bu Ari. Ya siap Bu Alfi, nanti akan saya kasih perkembangannya pelaksanaan-pelaksanaannya ke Bu Alfi. Ya Bu Ari, saya doakan semoga rencana aksi yang dilakukan Bu Ari ini berjalan lancar karena ini tujuan baik untuk sekolah panjenengan. Mudah-mudahan anak-anak sudah mulai berkurang bicara kasarnya menjadi sopan, terus ya tawaduk lah. Mudah-mudahan berhasil dan bisa memberikan impact yang luar biasa untuk kemajuan anak-anak kita. Saya akan sangat senang melihatnya. Amin. Baik Bu Ari, apa ada hal lain yang ingin dibicarakan? Sementara cukup itu saja Bu Alfi. Nanti setelah saya melaksanakan rencana-rencana aksi tersebut, ide-ide tersebut, nanti saya akan menghubungi Bu Alfi bagaimana progres perkembangannya. Oh iya, siap. Saya akan tunggu. Ya baik, terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Alfi, saya juga terima kasih. Ya. Diakhiri cukup sekian. Ya. Bertemu dalam keadaan yang bahagia ya, tanpa ada rasa beban lagi ya. Amin. Ya. Assalamualaikum. See you next time. Waalaikumsalam. Oke, bye-bye.